Gembala tampil ke depan membuka ibadah kita. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh Tuhan, kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Secara pribadi kami, dalam nikah rumah tangga, buah nikah kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, studi, masa depan kami, dalam kesehatan dan dalam segala hal, kami tidak berdaya apa-apa. Tapi kami mempunyai Engkau, Allah yang ajaib Tuhan, yang selalu mengadakan mujizat di saat kami tidak berdaya. Yang bisa kami lakukan hanya menengadah kepada-Mu, hanya berdoa dan berpuasa di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau akan mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Season 1 Engkau sudah menolong, season 2 Engkau lebih menolong. Urapi pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, Engkau urapi. Kami mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh mujizat nyata Tuhan. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan, Engkau melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhanlah yang berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita nyanyikan satu pujian. Nyanyian tambahan, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, ku pandang wajah-Mu dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup.
sehingga kita dapat memperoleh kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian nyanyian tambahan, lebih dari pemenang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pemenang. Lebih dari pemenang segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk. Biarlah kehidupan kita selalu menang dari dosa, selalu menang dari dunia ini. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan satu pujian Pesalo, di mana Roh Kudus hadir. Nyanyian Pesalo 51. Roh Kudus hadir.
kuasa pertolongan, bila hadir Roh Kudus. Biarlah kita merenungkan Roh Kudus di hari-hari ini, dalam nikah rumah tangga, bahkan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, kita masih lanjut pujian kita, pasal Lo nomor 19, satu kehidupan. Satunya putra yang tahu setiap kebutuhanku. Hatinya murni dan sempurna bagi dunia yang berdosa. Dia ada satu rencana berdamai dengan manusia. Adalah satu kehidupan melakukan hal yang besar. Satu-satunya putra yang memberikan hidup yang kekal. Berhak memahaminya, ku hanya tahu ini benar. Ku diubahkan oleh kehidupan yang satu, adalah satu kehidupan. Adalah satu kehidupan yang menyucikan hidupku. Satu-satunya putra yang telah menebus hidupku. Kasih-Nya murni dan sempurna bagi dunia yang berdosa. Ada satu rencana berdamai dengan manusia. Adalah satu kehidupan membentuk kehidupanku. Menjadikan aku anggota bagian tubuhnya. Tak berhak memahaminya, ku hanya tahu ini benar. Ku diubahkan oleh kehidupan. Sekali lagi, dasar adalah satu kehidupan. Satu kehidupan yang mengubahkan hidupku. Satu-satunya putra yang tahu setiap kebutuhanku. Kasih-Nya murni dan sempurna bagi dunia yang berdosa. Ya, ada satu rencana berdamai dengan manusia. Adalah satu kehidupan melakukan hal yang besar.
satu-satunya putra yang memberikan hidup yang kekal. Tak berhak memahaminya, ku hanya tahu ini benar. Bahkan oleh kehidupan yang satu ini. Puji Tuhan, biarlah saat ini kita mempersiapkan setiap bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dapat menolong setiap perjalanan kehidupan kita, baik dalam nikah, rumah tangga, sidang jemaat. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, jadikan kami, yang pasal 115. Atas pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai. Sekali lagi, jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Haleluya. Demikian doa kami bersama, kerinduan hati kami bersama, untuk kami masuk dalam kesatuan Tuhan, bukan tercerai-berai. Mulai dari kesatuan nikah, rumah tangga kami, kesatuan dalam penggembalaan Tuhan, sampai kesatuan tubuh yang sempurna. Namun kami tahu Tuhan, banyak tantangan rintangan yang mau mencerai-beraikan kami Tuhan, baik dari luar suara asing dan lain-lain, dari dalam keinginan daging ini Tuhan, selalu mencerai-beraikan Tuhan. Biarlah pada siang ini kuasa firman-Mu dinyatakan di tengah kami, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk Tuhan menghentikan suara daging, suara asing Tuhan. Biarlah kami taat dengar-dengaran, kami menurut kehendak-Mu untuk disatukan dalam nikah rumah tangga, disatukan dalam penggembalaan, disatukan sampai tubuh yang sempurna untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, akan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata sungguh-sungguh season 2 ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami,
sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan uluran tangan Tuhan menjamah kami, mujizat terjadi, terutama keubahan hidup Tuhan, baharui kami Tuhan, dan mujizat jasmani juga terjadi. Kami bahagia di dalam Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati bagi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih dalam gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu siang ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab Tuhan, supaya kami masuk kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan kitab Keluaran, pendahuluan. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Ini pendahuluan. Saudara. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Ini pendahuluan dari kitab Keluaran. Ya. Baik, kita membaca ayat 1 lebih dahulu. Ayat 1 lebih dahulu. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ya, jadi Israel yang berada di tanah Kanaan diizinkan untuk datang ke Mesir. Saudara. Jadi ini Israel istilahnya turun. Israel turun dari Kanaan ke Mesir. Turun, ini mengalami penurunan. Saudara. Israel turun dari Kanaan ke Mesir. Saudara. Nah, Kanaan itu adalah negeri yang penuh susu dan madu. Kegerakan rohani. Ya, Kanaan adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu, kegerakan rohani. Mesir itu gambaran dunia. Mesir itu gambaran dunia yang tandus ini, ya. Dunia, gambaran dunia. Nah, Israel turun dari Kanaan ke Mesir. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Israel yang tadinya enak di Kanaan, sebagai penuh susu madu, kegerakan rohani, mendadak diizinkan turun ke Mesir, ke dunia. Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Jawabannya yang pertama. Jawaban pertama adalah sebab seirama dengan jalan Yesus turun dari surga ke dunia. Sebab seirama. Seirama, senada. Ini jawaban yang pertama. Sebab seirama atau senada dengan jalan Yesus turun dari surga ke dunia. Ini yang disebut jalan kematian atau pengalaman kematian. Ini yang disebut jalan kematian atau pengalaman kematian. Kita diizinkan. Pengalaman kematian, jalan kematian, atau pengalaman kematian. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, jadi season 2 ini kita belajar satu jalan. Tidak ada jalan lain, cuma satu jalan. Jalan kematian, jalan salib, atau pengalaman kematian. Ya, jalan kematian, atau jalan salib, atau pengalaman kematian. Ya, ini pelajaran kita. Kalau kita sejalan, suami dalam jalan salib, jalan kematian, istri dalam jalan salib, jalan kematian, tidak ada pertengkaran, bersatu, masuk kesatuan. Gembala dalam jalan kematian, jemaat dalam jalan kematian, tidak ada pertengkaran, satu,
Satu, menuju kesatuan. Tidak ada pertengkaran. Kalau sejalan tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Yang ada hanya kesatuan. Mulai nikah, penggembalaan, antar penggembalaan gereja-gereja. Kalau semua di jalan salib, semua di jalan kematian. Sebagai pengalaman tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan. Satu jalan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya kesatuan. Nah, yang membuat bertengkar itu, aku berbeda, bertengkar kalau satu jalan salib, satu jalan daging. Ya, tidak bisa. Aku tidak bisa. Jalan salib ikuti firman, satu tidak ikuti firman. Ya, tidak bisa memaksa. Yang ikut firman dipaksa, ayolah ikut saya. Tidak mau. Ya, berbeda. Nah, itulah, ayo. Biar pada season kedua ini. Jangan ragu-ragu. Israel dari Kanaan yang penuh susu madu diizinkan pergi ke Mesir. Sama dengan Yesus dari surga diizinkan ke dunia. Itu namanya jalan salib. Jalan kematian. Pengalaman kematian. Saya, kalau semua berada di jalan salib, jalan kematian, pengalaman. Tidak ada pertengkaran dan perbedaan. Yang ada hanya kesatuan dan kebahagiaan. Tidak ada pertengkaran, perbedaan dan kehancuran, kesedihan, kehancuran. Tidak ada. Yang ada hanya kesatuan dan kebahagiaan. Amin. Mulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan sampai satu tubuh sempurna. Betul-betul tidak ada air mata lagi. Tidak ada air mata. Kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permedan tidak ada air mata lagi. Setetes pun air mata. Semoga kita mengerti. Ya, sekarang praktek dari jalan salib, jalan kematian, pengalaman kematian. Praktek pengertian boleh, praktek saja jalan kematian, jalan salib, pengalaman kematian. Prakteknya. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Nanti saya buktikan. Kalau semua di jalan salib, nggak mungkin bertengkar, nggak mungkin. Nggak mungkin berbeda, cekcok, nggak mungkin. Ya? Anak dengan orang tua tadi cuma suami istri. Anak dengan orang tua, nggak mungkin cekcok. Semua di jalan salib. Gembala dan jemaat, nggak mungkin cekcok. Kenapa terjadi perbedaan? Pertengkaran, malah nanti kebencian tanpa alasan. Nah, sebab satu di jalan salib, satu nggak mau. Jalan daging. Tidak bisa menyatu. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa menyatu. Yang di jalan daging tidak bisa dipaksa ke jalan salib. Yang di jalan salib tidak bisa dipaksa ke jalan daging. Dua-duanya berpisah. Berpisah. Selama-lamanya nanti. Semoga kita bisa mengerti. Yuk. Yang pertama. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus Pasal 4 ayat 1 ini praktek jalan kematian, jalan salib atau pengalaman kematian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, salib, sampai mati di kayu salib itu. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ini dosa yang memisahkan. Ada yang berhenti, ada yang tidak. Terpisah. Kalau sama-sama berhenti, ya satu mau sampai kapanpun satu. Saja, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini praktek jalan kematian, jalan salib, pengalaman. Yang pertama, sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa, bertobat. Bertobat, sudah berhenti. Yang dosa itu berhenti, stop. Jangan dibela, jangan dituruti, jangan, berpisah kita nanti. Suami istri berpisah, suami-suami yang dalam dosa berhentilah, jangan berpisah dari istri. Ayo istri-istri yang berbuat dosa berhenti, bertobat. Itu jalan salib, bertobat. Berhenti berbuat dosa, bertobat dan menurut kehendak Allah hidup benar. Menurut firman hidup benar. Hidup dalam kebenaran sesuai firman. Sudah itu. Itu pengalaman salib.
jalan salib. Saja hidup benar. Lempinel, perhatikan. Lempinel ini bengkel manusia. Saudara, jadi kalau bengkel kendaraan, sepeda motor rusak dibenarkan. Nah itu lempinel, manusia rusak dibenarkan. Termasuk saya. Dulu manusia rusak dibenarkan, di stop. Yang rusak di stop dibenarkan. Baru bisa berguna. Mas sepeda motor tetap rusak. Wah, kita dipakai Tuhan. Baru di starter. Cuma dalam angan-angan. Padahal di depan gereja. Mau ke Surabaya. Dipakai ke Surabaya. Cuma angan-angan. Sampai Surabaya. Jangan-jangan sampai New York. Sudah. Hebat kami. Padahal tetap di tempat. Itu jangan. Yang rusak perbaiki. Stop dulu. Yang rusak stop dulu. Bertobat. Stop dulu. Baru kita bisa diperbaiki hidup dalam kebenaran sesuai firman. Nah, ini jalan salib. Coba kalau suami bertobat terus hidup benar sesuai firman, istri biar tidak ada uang, tidak mungkin bertengkar. Tidak mungkin. Biar tidak ada uang, tidak mungkin bertengkar. Sama-sama hidup benar. Tidak mungkin. Biar suami pandai, istri bodoh, tidak mungkin bertengkar. Sebaliknya istri yang pandai, gajinya lebih besar, suami lebih kecil gajinya, tidak akan bertengkar. Kalau sama-sama hidup benar, tidak akan bertengkar. Gembala dan jemaat, gembala dan pengerja, gembala dan tua-tua, dan tidak mungkin bertengkar kalau semua bertobat. Yang dosa stop, yang salah stop. Hidup benar sesuai firman. Pribadi benar, nikah benar, pelayanan benar, ibadah yang benar, semua yang benar. Nggak mungkin bertengkar. Nggak mungkin. Tapi kalau ada satu di jalan salib, satu tidak. Wah, setiap hari bertengkar. Mau dielus nggak bisa. Mau dikasari nggak bisa. Pasti berpisah. Ayo kita terapkan di rumah tangga. Kita terapkan di penggembalaan. Sebelum menjangkau antar gereja sampai tubuh, ayo terapkan dua ini. Di dalam nikah, ayo yang nggak benar apa? Yang di luar, di dalam pribadi, dalam rumah tangga, ayo yang tidak benar apa? Stop. Ayo dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Di gereja yang tidak benar apa? Stop. Hidup dalam kebenaran. Sudah kita menjadi satu. Sudah menjadi satu di jalan salib. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama. Praktek jalan salib. Hidup benar. Ya, bertobat hidup benar. Yang kedua, Kisah Rasul 20:24. Kisah Rasul 20:24. Ini praktek jalan kematian, jalan salib, pengalaman kematian. Kalau kita paksakan yang salah, tidak mungkin bisa satu. Pasti dia tercerai-berai, pasti dia terpisah. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi carang yang tidak benar pasti lepas sendiri. Bukan diusir, bukan dipecat, tidak ada. Tidak ada dipecat, diusir, memilih kita. Mau pada pokok yang benar, hidup benar, atau pokok yang lain. Ya, jangan salahkan yang benar. Jangan salahkan Yesus. Aku masuk neraka, tidak menyatu dengan Yesus. Salahnya Yesus. Salah kita. Kita yang tidak benar cari pokok yang lain. Pokok setan yang tidak benar. Salahnya kita. Coba kita bertobat. Ya memang aku berdosa. Bertobat benar, kembali ke pokok benar. Selamat. Mengerti saudara ya? Jangan salahkan Tuhan. Kalau terjadi perpisahan jangan salahkan orang, salahkan Tuhan. Saya dipecat, dikucilkan. Enggak. Sendiri yang enggak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin mau dihalusi, mau sampai dipeluk tiap hari dipeluk, jangan pergi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau benar dan tidak benar, tidak mungkin. Biar istri dipeluk suami, ayo terus kita satu ya Pak, satu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi sekalipun kita jauh, mungkin anak kita di mana, sama-sama benar. Bersatu. Semoga kita bisa. Ayo pertahankan kebenaran. Jalan yang sama, satu jalan. Ya, semoga kita mengerti. Yang kedua, Kisah Rasul 20:24. Kisah Rasul 20. Perhatikan lempinel juga ya. Perhatikan, kalau sampai saudara 3 bulan ini keluar dari MPL, bukan dipecat sebenarnya. Bukan dipecat. Bukan diusir. Bukan, sebenarnya saudara memilih sendiri.
Aku lebih baik yang tidak benar, Om. Ya tidak boleh dilempinel loh. Mengerti saudara ya? Bukan dipecat sebenarnya. Ayo, lempinel benar. Yang tidak benar di luar lempinel. Sudah tahu. Jajan di luar tidak boleh. Terus saja. Loh. Ya kalau, mari silakan jangan dilempinel. Bukan dipecat itu. Bukan dipecat. Bukan diusir. Dia mengusir diri sendiri. Aku lebih baik yang tidak benar. Ya mengusir diri sendiri. Jangan dibolak-balik. Itu malah fitnah nanti. Fitnah itu nanti. Sudah salah memfitnah. Waduh, bagaimana lagi? Tidak mungkin kembali. Kalau salah, anak terhilang salah, tapi ingat bapak. Aduh bapak, ampuni bapak. Saya dulu kok milih yang tidak benar bapak. Tidak milih bapak. Masih bisa kembali. Coba salah, mencaci maki bapak. Wah apa bapak itu? Tidak mungkin kembali. Tidak mungkin kembali. Sulit untuk kembali. Sulit untuk kembali. Semoga kita bisa. Ya, yang kedua. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun lah. Istilah tidak menghiraukan nyawa ini apalagi waktu, tenaga, korban semua. Ini sengsara semua. Bisa paham saudara ya? Dengan istilah bahasa Indonesia satu kalimat ini. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi yang kedua, sengsara daging untuk melayani Tuhan. Sengsara daging untuk melayani Tuhan sehingga kita bisa setia sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai Tuhan datang. Kalau tidak mau sengsara daging yang dielus. Ikuti daging ya tidak mungkin setia. Aku tidak mau. Tidak mau. Kalau tidak mau ikuti. Kalau hanya ikuti kemauan daging, keinginan daging. Tidak mungkin setia. Tidak mungkin setia. Lihat umur aja. Sudah aku melayani mulai umur 20. Sekarang sudah umur sekian. Ya capek lah. Lah ikuti daging. Ikuti daging. Itu segi umur, belum segi yang lain daging yang berdosa, yang najis. Kalau diikuti itu ya tidak setia, pasti tinggalkan pelayanan. Pasti tinggal. Tidak mungkin tidak. Ya? Nah ini Rasul Paulus menegaskan. Bukan cuma aku rela sengsara. Tidak. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Tidak peduli nyawanya sedikit. Bukan ngawur ini. Tapi semua diserahkan. Dalam bentuk pengorbanan kepada Tuhan. Rela berkorban apa. Bukan ngawur. Makan ngawur. Wah, biar pokoknya melayani. Tidak boleh sambel-sambel. Nah, jangan. Saya baru salah makan tempe goreng aja sudah rugi. Ya, hari Minggu sore, Senin sore di Surabaya hampir-hampir tidak keluar suara. Saya sampai kemarin. Saya sudah berpikir, waduh puasa ini bagaimana. Tapi saya dikuatkan. Justru kalau saya melayani, besok saya akan melayani 3 season. Saya yakin dalam hati. Sulit juga. Itu yang dari Surabaya saksinya. Menyanyi aja tidak bisa. Menyanyi tidak keluar malah. Misalnya, Yesusku. Yesus. Kalau dipaksa, tidak bisa. Tidak keluar. Tapi hari ini luar biasa. Nah, ini istilah tidak menghirau masih sedikit. Cuma tenggorokan aja sedikit. Sedikit. Tapi Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa. Tidak menghiraukannya. Tidak peduli apa saja. Tidak peduli. Semoga kita. Ayo setia. Sampai garis akhir. Jadi kalau A tambah B. Kalau kita berada di jalan kematian. Jalan salib. Pengalaman salib. Maka kita akan menjadi pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Anak Tuhan. Yang setia dan benar. Coba semua setia benar. Satu gitu. Tidak mungkin tidak satu. Coba lihat ini. Kaki tangan saya. Selama masih setia dan benar. Benar. Tempatnya benar. Tangan di sini. Benar. Setia. Tidak copot. Setia. Satu tubuh terus. Amin. Sampai kapanpun satu tubuh. Sampai Tuhan datang satu tubuh. Tidak mungkin keluar. Tapi kalau sudah tidak setia copot. Ya tidak mungkin mau diapakan. Ya tidak bisa.
tercerai-berai. Tidak benar. Kalau tidak setia pasti tidak benar. Tidak benar, tidak setia. Itu rumus. Coba ini. Tangan saya mestinya di sini. Terus ada di atas itu. Apa itu namanya? Salon itu. Di atas itu. Kan tidak benar. Mestinya di sini kok ada. Tidak benar. Tidak setia juga. Tidak bisa kerja apa-apa di situ. Tidak bisa. Tidak mau kerja apa-apa. Mau ngangkat timbangannya. Tidak mau. Hati-hati. Pertahankan setia dan benar. Ini kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kita dipakai. Kalau setia benar, kita akan dipakai dalam gerakan hujan akhir. Kegerakan pembangunan kuda putih. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Satu tubuh. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Jadi Tuhan bukan cari yang hebat lebih dulu. Diperlukan. Yang pandai ada, yang bodoh juga diperlukan. Lempinel perhatikan ya. Perhatikan. Jadi jangan semua, saya harus ini, harus S3, harus loh. Yang pandai dibutuhkan. Yang tidak pandai juga dibutuhkan, sama. Musa pandai dibutuhkan. Petrus tak terpelajar dibutuhkan. Kalau Petrus mau jadi Musa, pandai semua loh. Yang tidak pandai bagaimana? Tuhan butuh yang tidak pandai? Tidak ada. Sudah apa adanya. Amin, apa adanya dipanggil Tuhan. Ya, Lempinal perhatikan. Apa adanya. Saudara ijazah S1, ya itulah yang Tuhan rindukan. Saudara sarjana dipakai. Saudara tidak punya SD pun tidak ya. Tapi masuk Lempinal, ya itulah panggilan Tuhan bagi saudara. Jangan mau jadi Musa semua, harus S3 semua. Wah, lalu bagaimana rencana Tuhan itu? Sudah habis rencana Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh sekarang. Mari, setia dan benar itu yang dibutuhkan. Setia dan benar. Tidak peduli S1 tanpa S. Tidak peduli. Setia dan benar. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu, aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, kalau kita setia benar, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Satu tubuh yang sempurna. Jangan tidak setia di luar tubuh. Jangan tidak benar di luar tubuh. Tubuh Kristus itu setia dan benar. Coba saudara, dari bayi, dari kandungan mata ya di sini. Betul ya? Tidak ada, waktu bayi mata di sini. Kalau umur 5 di sini. Kalau tua balik lagi di sini. Tidak ada. Ya selamanya di sini. Ini setia benar. Hidung di sini. Setia benar. Bertumbuh boleh. Dulu hidungnya kecil kan bayi. Sekarang besar, gede. Sekarang. Bertumbuh boleh. Karunianya bertambah. Ya, dulu mata bayi mungkin jarak berapa melihat. Jarak jauh enggak lihat. Sekarang lihat. Boleh bertumbuh. Tapi tempatnya tetap setia dan benar. Di sini tetap. Ketelinga di sini tetap. Mengerti Jogo? Itu tubuh Kristus. Itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kalau enggak setia lagi aku mata di sini. Sekarang enggak mau. Karena kehendaknya sendiri. Karena mempertahankan yang enggak benar. Aku di sini aja. Ya, enggak dalam tubuh sudah. Di luar tubuh. Di luar tubuh. Ayo benar, setia dan benar. Itu jalan salib. Wah, kalau suami setia benar, istri setia benar, satu nikah itu. Tidak ada pertengkaran, percekcokan. Satu. Gembala setia benar, jemaat setia benar, satu kita. Satu kita. Satu. Saja, semoga kita mengerti. Sekalipun mungkin ada yang pindah kerja di luar pulau, tetap satu. Telepon baik-baik semua. Om, mari om, ya satu. Setia benar. Atau saya yang dipindah mungkin kemana, tetap satu. Kita seperti di Gending, tetap satu. Jemaat-jemaat di Gending, meninggal dunia, kawinan, masih ingat sama saya. Masih ingat. Satu kita. Satu kita. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Saudara, ayo sungguh-sungguh setia dan benar. Setia dan benar. Saudara, ini semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian yang ketiga, praktek pengalaman kematian.
Saya bahagia menerangkan ini. Biar makin terbuka. Tubuh Kristus itu apa? Makin terbuka. Kesatuan itu apa? Kesatuan itu apa? Bukan, ada juga hati-hati. Carang kering dengan carang kering juga bersatu. Salah dengan salah jadi satu juga. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Ini persekutuan yang lain. Kesatuan yang lain. Ananias dan Safira. Salah dengan salah. Satu. Wah, apa Petrus itu? Wah, hamba Tuhan itu apa sih? Kita ini senang ya Bu. Ya. Sekian uangnya, iya sekian. Iya. Dusta satu sama-sama. Tapi mati rohani. Kering rohani. Mati rohani. Ya, semoga kita. Dulu mati jasmani. Lebih ngeri sekarang. Mati rohani. Kalau tidak setia dan tidak benar. Mati rohani. Kering rohani. Menderita. Sampai kematian kedua. Sampai kematian. Banyak kali kita salah dengan salah menghina yang benar. Wah kita satu. Oh bahagia ya Bu? Bahagia. Oh itu apa itu Rasul Petrus? Wah aneh-aneh itu. Kebenaran sendiri. Padahal mati. Nah ini yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yo setia benar. Yang ketiga. 1 Petrus 4. 12 sampai 14. 12 sampai 14. Hati-hati, setia dan benar. Periksa sesuai Alkitab. Periksa setia dan benar. Pasti jadi satu. Sampai jauh di ujung bumi pun jadi satu. Jadi satu. Kalau setia benar. Kalau tidak setia benar, biar satu kamar, satu tempat tidur, berpisah. Tidak mungkin tidak berpisah. Ya. Semoga kita bisa mengerti. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Lempinel tadi saya belum mengingatkan juga. Lempinel mulai sekolah setia dan benar, kita lulus sekolah tetap satu. Mau saudara ditempatkan di pedalaman, di kota, kalau setia benar tetap satu. Amin. Tetap satu. Jangan sampai seperti guru saya, salah satu guru saya, Injil Markus Pendeta Sadra mengatakan begini. Lempinel ini, persekutuan Lempinel, maaf ya, persekutuan tai kambing. Loh bingung. Kalau di dalam satu, coba keluar tai kambing. Brol, sudah tidak tahu siapa. Malah Lempinel apa. Itulah. Karena ini sekarang ditekankan pagi. Setia dan benar. Setia dan benar. Baik di dalam, di luar, tetap satu. Amin. Tetap satu. Setia dan benar. Ini sungguh-sungguh guru saya mengatakan. Dulu saya tidak ngerti persekutuan tai kambing. Oh apa itu? Kalau di dalam satu. Dalam Lempinel. Dahsyat. Luar biasa. Oh pengajaran. Oh. Setelah keluar apa itu? Gagal aku. Waduh. Sudah kadung. Terlanjur punya PDP, PDM, PDT dari Lempinel, gereja sudah punya baru. Wah, apa itu pengajaran? Apa Lempinel? Waduh, sayang sekali. Setia dan benar. Setia. Ya, perhatikan. Setia dan benar. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, satu tadi, sengsara daging tanpa dosa sudah. Sudah setia dan benar lah, kok sengsara lagi Saya sudah setia, benar hidupnya, nikah benar, pelayanan benar, semua. Pekerjaan benar, sekolah benar, setia semua. Lah kok menderita lagi? Nah ini sengsara daging tanpa dosa. Atau sengsara daging karena kehendak Tuhan. Sehingga karena kehendak Tuhan. Supaya, kenapa sih Tuhan? Sudah setia benar, sudah benar-benar kok menderita. Supaya mendapatkan atau memiliki Roh Kudus, Roh kemuliaan. Itu maksud. Supaya memiliki Roh kemuliaan, Roh Kudus.
Saudara, urapan Roh Kudus, roh kemuliaan. Bentuknya, nah ini berpuasa. Saudara, puasa. Apalagi hari libur ini, wah berat sekali puasa. Sudah 1 minggu kerja, sekolah, libur kan mestinya enak-enak. Waduh puasa. Nah, saya tahu pengorbanannya berat. Pengorbanannya berat. Saudara, pengorbanannya berat. Kebaktian hari Minggu, pengorbanannya berat. Minggu jam-jam istirahat semua. Pariwisata sana. Sabtu Minggu kaum muda. Sabtu kaum muda kebaktian. Berat. Ya itulah sengsara daging tanpa dosa. Bentuknya macam-macam. Berpuasa ini. Apalagi di hari-hari libur. Berpuasa. Saudara. Nah ini saudara. Berpuasa. Doa semalam suntuk. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Oh, itu suatu penderitaan. Tanpa dosa. Tanpa dosa. Saudara. Juga termasuk difitnah. Mungkin tidak salah disalahkan, difitnah. Dan lain-lain. Diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan. Saudara. Dulu saya sering tidak mengerti juga. Wah sering-sering mau melawan. Oh nanti ya aku lawan. Sekarang sudah mengerti. Roh kemuliaan. Kalau tidak ada itu tidak dipakai. Roh kemuliaan. Supaya ada roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Shekinah glory. Identik dengan Injil kemuliaan. Kalau ada roh kemuliaan pasti ada Injil kemuliaan. Pembukaan firman pasti ada. Pasti ada. Lempinal perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik. Sengsara daging tanpa dosa. Supaya ada roh kemuliaan. Mungkin wah di rumah aku suruh pelayan ngepel. Di sini aku ngepel. Itu roh kemuliaan. Roh kemuliaan identik dengan Injil kemuliaan. Pembukaan firman pasti ada. Pasti ada. Oke ya. Semoga kita mengerti. Macam-macam. Difitnah. Oke ya. Dinista. Karena nama Yesus. Dikucilkan. Karena pengajaran benar silakan. Dibuang keluarga silakan. Apa saja. Silakan. Asal yang penting tanpa dosa. Nah, kalau kita yang berdosa ngaku. Ya, kalau Lempinel nanti saya dikucilkan di asrama, saya tidak. Iya karena itu. Ya, karena berbuat salah terus ya, mengakulah. Mengaku. Kalau karena benar teruskan aja. Roh kemuliaan ada. Injil kemuliaan juga ada. Pembukaan firman juga. Saudara, semakin besar sengsara yang kita alami, nyala api siksaan, semakin besar berkat yang kita terima. Semakin besar roh kemuliaan dulu. Semakin besar roh kemuliaan yang kita terima. Semakin besar berkat yang kita terima. Semakin besar pemakaian Tuhan yang kita terima. Jangan iri yang lain nanti. Ya. Kalau saudara dan saya, ayo banyak berpuasa, banyak difitnah, tidak melawan. Semakin besar nyala api siksaan, penderitaan karena Yesus. Semakin besar roh kemuliaan yang kita alami. Semakin besar berkat yang kita terima. Pemakaian semakin besar, pemakaian. Semakin besar. Tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Saja tidak bisa dibendung oleh apa. Oh, sungguh-sungguh. Kemarin saya sudah bersaksi kalau saya mendengar suara-suara laporan dari hamba Tuhan begini, aduh, sudah kukut, sudah habis saya, sudah habis. Betul-betul di Medan, wah habis siapa mau datang sudah ada SMS begini dari orang yang sangat berpengaruh dan waduh, bagaimana saya bisa? Sudah habis semuanya. Habis, Lempinel itu habis. Gereja kita ini sejak dulu sudah ambruk itu, habis. Udah, sampai satu jemaat nelpon saya nangis. Loh, jangan nangis Bu, kenapa sampai seperti ada orang yang mati? Bukan Pak, saya dengar gereja Bapak ambruk nanti. Biarlah Bu. Loh, orang dalam. Oh, ya biar aja, saya bilang. Biar aja. Yang penting periksa diri. Kalau saya yang salah, pasti ambruk kalau saya bertahan. Kalaupun saya salah, tapi saya mengaku di depan jemaat, di depan semua saya mengaku masih ditolong. Amin. Kalau salah. Kalau tidak salah, makin mulia. Tidak mungkin ambruk, makin mulia. Sama saudara juga di perusahaan di mana saudara bekerja difitnah. Kalau kita benar,
diam. Kalau salah ngaku. Nanti kemuliaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kemuliaan dari tidak menyangka. Saya sudah takut di Medan. Waduh, bagaimana ya. Malu, takut mau datang itu. Berita begini, begitu. Ya. Menyangkut keluarga sebagai anak begini. Aduh, bagaimana. Sudah KO sudah. Tetapi puji syukur pada Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan lagi. Kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan lagi. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Semakin besar, ini rahasia sebenarnya. Semakin besar penderitaan, semakin besar roh kemuliaan. Semakin besar berkat Tuhan, semakin besar pemakaian Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan pada anak saya Markus, kalau papa bisa jadi kecil lagi, ingin kecil, saya sudah terlambat tuh. Sudah lulus SMA baru saya setia, baru sungguh-sungguh. Baru setia, sungguh-sungguh. Sudah lulus SMA. Sebelumnya, amburadul. Kalau saya bisa kecil lagi, waduh jadi bayi lagi, kepingin saya. Jadi bayi di gereja terus, seperti Markus jadi bayi di gereja saya. Saya kepingin kayak kamu. Mulai bayi di gereja, bagaimana nanti pemakaian Tuhan. Sedangkan yang sudah brengsek gini masih dipakai. Sekalipun ompong bilang kecil-kecilan, masih dipakai. Bagaimana kalau dari bayi di gereja? Kepingin, saya rindu. Jangan kasihan. Banyak orang tua kasihan. Kasihan. Masa dari bayi. Ya, temannya Markus Selasa, Kamis, Sabtu. Kasihan. Loh, jangan. Biar aja kalau ke gereja. Amin, saudaraku. Biar aja. Semakin besar penderitaan karena Yesus, semakin besar roh kemuliaan. Semakin besar. Semakin besar berkat yang diterima. Semakin besar pemakaian Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan sayang-sayang anak ke gereja. Jangan, nanti belajar malam. Janganlah kali ini, jangan nak. Tak usah. Terus. Biar aja. Dia menderita karena Yesus. Daripada nanti menderita karena narkoba dan lain-lain. Biar dia menderita karena Yesus. Tidak rugi. Kemuliaannya besar. Ya, mari semoga kita. Kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan. Bagian terakhir. Kegunaan roh kemuliaan. Inilah saudaraku. Mari di jalan salib. Setia dan benar. Di jalan salib. Pertama. Kedua. Saudaraku. Sengsara untuk setia dan benar. Sengsara untuk mendapat urapan selalu. Roh kemuliaan. Ini. Lewat puasa. Lewat ini. Sengsara biar aja daging. Roh kemuliaan yang penting ada pada kita. Ya. Kegunaannya. Pertama. Roma 8. Ayat 15. Saya bahagia menerangkan ini. Bahagia betul. Saya menerangkan ini. Bahagia betul. Ayo sengsara. Sungguh-sungguh. Untuk setia dan benar. Sengsara untuk ada roh kemuliaan. Ayo. Jangan mempermalukan Tuhan. Jangan. Sengsara berbuat dosa itu salah sendiri. Mempermalukan Tuhan. Memilukan Tuhan. Minta ampun. Balik. Minta ampun. Tapi kalau sengsara tanpa dosa. Teruskan. Teruskan. Sampai Tuhan datang. Teruskan. Sampai Tuhan datang. Roh kemuliaan semakin besar. Sampai kita sama mulia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sama mulia dengan Tuhan. Semoga kita. Lempinel, dengarkan. Kalau sudah lulus, ada cacian, ada ini. Kalau berdosa ngaku. Kalau tidak berdosa, teruskan. Teruskan. Nanti Tuhan akan menunjukkan roh kemuliaan yang semakin besar. Tuhan akan tunjukkan roh kemuliaan yang semakin besar. Semoga kita mengerti. Mari, Roma 8. 15. Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, taat dengar-dengar. Kegunaan roh kemuliaan Roh Kudus membuat kita taat dengar-dengar. Ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengar. Ya, ayo taat dengar-dengar pada firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Ya, taat dengar-dengar. Semoga kita bisa mengerti. Ya Kalau lempinel ya Ya, itu. Jangan harusnya begini. Nah, ini banyak kali. Aturannya harus begini, begitu.
Kamu begini. Oh, aturannya harus begini, begitu. Ya, jangan. Jangan. Ya. Itu saja. Ya. Itu saja. Semoga kita. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan, ya Sudah tidak boleh ya atau ya tidak boleh. Ya Aba, ya Bapa, ya Ya jangan melanggar peraturan-peraturan Lempinel. Jangan melanggar. Itu sudah lain jalan. Kalau melanggar lain jalan. Tidak setia, tidak benar lain jalan. Lain jalan sudah. Tidak mungkin ketemu selamanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ketemu selamanya. Kalau tidak taat lain jalan. Tidak mungkin ketemu selamanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekalipun sekarang masih duduk di gereja, satu waktu akan berpisah. Satu waktu akan berpisah dan selamanya berpisah. Seperti Yudas duduk bersama. Satu waktu karet lepas. Kesabaran Tuhan sudah selesai. Panjang sabarnya. Terpisah. Yudas terpisah dan terpisah selamanya. Sekarang masih duduk berdua. Satu kamar, satu tempat tidur. Kalau satu tidak setia benar. Tidak taat. Jalannya lain. Satu waktu terpisah. Sampai selamanya. Serius ini. Serius. Di dunia ini sudah jelas perpisahannya. Tambah jelas. Dalam ibadah tambah jelas perpisahannya. Nanti. Sampai berpisah selamanya. Berpisah selamanya. Semoga kita taat. Ya. Lempinel. Sidang jemaat saya taat. Dengar. Ya Aba, ya Bapa. Ya Titik. Ya. Semoga kita mengerti. Ya, kalau kita taat lepas dari perbudakan. Orang taat itu lepas dari perbudakan. Lepas dari perbudakan. Lepas dari perbudakan. Kesulitan, perbudakan dosa. Kesulitan. Lepas. Tidak ada ketakutan lagi. Roh Kudus membuat kita tidak takut. Kalau taat tidak usah takut. Kalau taat pada firman, tidak usah takut. Diancam dia, tidak usah takut. Tidak usah takut. Tuhan tolong kita. Kalau taat, tidak usah takut. Tidak ada ketakutan, tenang. Tidak ada ketakutan, tenang. Enak dan ringan. Semua enak, ringan. Itu orang taat. Kalau tidak taat, berat sekali. Kalau taat itu, yang menanggung, yang nyuruh. Kalau Tuhan suruh, kamu gini. Taat. Nah, seperti Tuhan yang nanggung. Tuhan yang nanggung. Kita ringan. Kalau tidak taat, tanggung jawab sendiri. Berat. Berat. Coba. Dipercaya jemaat di gereja kita ini. Kalau saya tidak taat sama Tuhan, menanggung sendiri. Musa pernah berkata, akukah Bapak yang menanggung, memangku. Tidak kuat. Musa aja tidak kuat, apalagi saya. Tidak kuat. Kalau taat, yang menanggung adalah yang menyuruh. Amin. Yang menanggung, yang menyuruh. Taat saja. Taat. Semoga kita Lempinel taat saja. Enak ringan hidupmu. Tidak takut, tenang. Enak ringan. Berhasil. Taat itu berhasil. Sampai berhasil masuk surga. Banyak ada orang tidak taat berhasil di dunia. Mungkin bisa. Lewat cara-cara tidak halal. Seperti kelihatan berhasil di dunia. Tapi sampai liang kubur. Sudah itu dia binasa. Kalau ketaatan berhasil di dunia, sampai surga. Matius 7 itu, ayat 20. Matius 7 berhasil. Di dunia ini berhasil, masa depan berhasil, di pelayanan berhasil, dalam nikah berhasil, sampai masuk surga. Keberhasilan tertinggi. Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan segala kehendak Bapakku yang di surga. Sampai berhasil terakhir. Masuk surga yang kekal. Itu keberhasilan. Tapi di bawahnya aku sudah bernubuat. Wah, kelihatan hebat. Tapi tidak taat, tidak sesuai firman. Pembuat kejahatan. Makin melayani, makin berbuat jahat. Sampai masuk neraka. Enyahlah engkau. Serius. Kalau taat, dengar Lempinel. Kalau taat, makin melayani, makin dekat surga. Makin dekat surga. Sampai masuk pintu surga. Kalau tidak taat, makin melayani. Bukan melayani Tuhan sebenarnya. Melayani diri sendiri. Melayani setan.
Tidak sesuai firman. Makin dekat neraka. Makin dekat. Makin dekat. Enyahlah. Binasa selamanya. Serius. Serius. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan melayani Tuhan. Masuk surga. Bukan. Harus taat. Melayani dengan taat. Kalau tidak, jauh dari surga. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Coba, saudara, tangan saya melayani tidak taat, bagaimana kira? Ambilkan air minum, haus, ngambil laptop. Coba. Berbuat jahat atau berbuat baik dia? Kalau tidak taat, makin melayani lagi. Ambilkan makan, ambil gitar. Ambilkan ini, ambil lain. Makin jahat, makin melayani, makin jahat. Makanya disebut pembuat kejahatan. Tidak bisa berbuat baik. Pembuat kejahatan dalam pelayanan jahat, dalam nikah jahat, semua jahat. Sampai masuk neraka. Serius. Lempinel serius ya. Bukan berarti kita jadi hamba Tuhan sepenuh sudah safe. Tidak. Ketaatan itu ukurannya. Yang jadi sangkur, yang jadi pengerja, yang jadi tua-tua jadi apa? Bukan, saya punya jabatan safe. Belum tentu. Ketaatan yang menentukan. Punya jabatan, punya tangan, punya kaki, harus taat. Langkah ke Niniwe, langkah ke Tarsis, datang ditelan ikan. Semoga kita. Ayo, sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terkecoh. Merasa melayani ke Niniwe padahal ke Tarsis. Padahal di perut ikan. Sudah busuk. Sudah busuk. Jangan terkecoh. Lempinel juga. Taat. Dengar. Taat. Dengar. Ini kunci keberhasilan sampai surga. Terakhir. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang kelima. Surat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat. Ayo taat dalam segala hal. Ya Aba ya Bapak. Ya Sudah dalam segala hal. Ya Aba ya Bapak. Ya Sudah itu. Ya Papa ya Mama. Kalau anak-anak. Ya Papa ya. Sudah itu. Sudah jangan. Ya Allah. Jangan. Pembuat kejahatan. Makin dekat ke neraka itu. Pembuat kejahatan. Paling minimal makin dekat di perut ikan. Bau nanti. Busuk hidupnya. Tidak enak hidup. Ayo. Siapa mau enak di perut ikan bisa keliling lautan. Siapa mau saya doakan nih. Di perut ikan nih. Saya sudah bicara di sini atau di mana. Coba belah perut ikan. Wah. Bau. Betul ya? Ibu-ibu, betul. Bau sekali. Coba berada di dalam. Itu gambaran orang tidak taat. Di perut ikan dulu, nanti dipanggang sama ikannya di neraka itu. Di dunia ini di perut ikan tidak taat. Nanti dipanggang di neraka itu. Mau ikan panggang. Tapi di neraka. Mati selamanya. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau taat, maju. Lempinel, amin. Nah, maju kalau taat. Biar orang bilang apa. Maju. Ya Aba ya Bapak, ya maju. Berhasil. Jangankan orang menutup pintu. Surga pun dijaga malaikat. Pintu Firdaus bisa terbuka. Luar biasa. Terakhir, Titus 3 ayat 5. Yo. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmat-Nya. Oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan, mujizat. Pembaruan. Yang kedua, kita mengalami pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat terbesar terjadi. Mujizat terbesar. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Apa itu? Kalau saudara baca Efesus, Bapak Ibu saudara baca Efesus 4:25, jangan berdusta itu. Ya, katakan ya, jujur, tulus. Waktu Yesus keluar dari baptisan air, roh bagaikan merpati turun, langit terbuka. Loh, ada langit terbuka juga. Tadi taat, pintu surga terbuka. Ini langit terbuka. Kalau jujur, tulus, seperti merpati, itu pembaruan, itu mujizat.
Kalau orang bisa jujur, bisa tulus seperti merpati, itu mujizat lebih dari orang sakit sembuh. Orang sakit sembuh tapi berbuat dosa, binasa selamanya. Tidak ada gunanya. Tapi kalau orang jujur, mau mati, mau hidup, langit terbuka. Amin. Surga terbuka. Ini mujizat besar. Lebih dari sakit apapun disembuhkan. Kita sering kalau orang sakit, Kalau jujur itu, tulus seperti ya katakan ya. Tidak, katakan ini mujizat terbesar. Langit bisa terbuka. Mujizat terbesar. Ayo, sungguh-sungguh. Jujur. Tadi ya Abah, ya Bapak, ya Sekarang ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar. Tidak benar, katakan tidak. Jujur, tulus. Tidak peduli menghadap siapa. Tidak peduli. Yohanes Pembaptis sederhana. Pakaiannya cuma dari bulu unta saja. Sederhana gitu. Makanannya belalang. Madu. Sederhana gitu. Tapi biarpun Herodes dia tidak takut. Salah dia katakan salah. Nih kamu salah. Biar di penjara dia bahkan dia tidak takut. Sulit cari orang seperti ini. Saya pun masih belajar. Jujur dan tulus. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar. Tidak benar. Terutama nomor 1 soal pengajaran yang benar. Harus soal Tuhan nomor 1. Soal mengaku dosa nomor 2. Yang ketiga, dalam segala hal jujur. Keuangan jujur. Jangan sembunyi-sembunyilah suami istri. Soal keuangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Bahaya kalau sembunyi-sembunyi nanti larinya. Lah kalau suami sembunyi-sembunyi. Larinya ini kemana ini? Nanti ke wanita lain ini. Lari. Jangan sembunyi-sembunyi. Istri jangan sembunyi-sembunyi uang. Larinya kemana? Ke pria lain. Jangan. Soal nikah harus jujur. Keuangan, soal tempat tidur, soal keuangan. Jujur semua dalam segala hal. Jujur. Itu tulus. Itu mujizat terbesar. Langit terbuka. Hidup baru. Hidup surga itu. Jujur. Hidup surga. Langit terbuka. Menunjukkan mujizat jasmani terjadi. Yang tidak bisa kita lakukan. Orang jujur tidak bisa lakukan apa-apa. Hanya menengadah ke atas. Doa orang jujur berkenan kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Langit terbuka. Yang kita tidak bisa kerjakan. Tidak bisa apa-apa. Biar langit terbuka. Tuhan yang mengerjakan. Amin. Tuhan. Mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil Tuhan bisa menjadikan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menolong kita. Yang tidak ada menjadi memelihara kita. Orang jujur tidak mungkin tidak dipelihara. Dipelihara. Tidak mungkin tidak. Lempinel. Sekalipun belum punya gereja. Belum punya jemaat. Kalau jujur tidak mungkin tidak dipelihara. Sama langit terbuka. Langit terbuka. Kalau pintu gereja lain terbuka. 1 kali saudara dikasih. 2 kali dikasih. 3 kali. Wah ya jangan sering-sering dong. Tapi kalau pintu surga. Setiap orang jujur menengadah. Doa dijawab oleh Tuhan. Amin. Doa dijawab. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Memelihara kita. Saya bahagia hari ini. Dalam doa puasa. Banyak rahasia-rahasia. Sebagai seorang hamba Tuhan. Yang penting untuk seorang hamba Tuhan. Untuk anak Tuhan. Ini rahasia-rahasia. Sungguh-sungguh. Rahasia yang luar biasa. Menguatkan saya. Tidak peduli siapa menutup pintu siapa. Tidak peduli hari-hari. Saya tidak peduli. Langit terbuka bagi kita semua. Saya semoga kita bisa mengerti pada kesempatan ini saja. Semoga mengerti. Dan jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan. Mujizat terakhir. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia sempurna. Langit terbuka lagi.
Kita ada di awan yang permai bersama Tuhan. Kita masuk kerajaan 1000 tahun. Kita masuk Yerusalem baru. Langit terbuka lagi. Awan yang permai terbuka. Semoga kita bisa mengerti pada season yang kedua. Ayo, jangan ada jalan lain, cuma satu. Yesus turun dari surga ke dunia. Yakub bersama anak-anaknya, keluarganya. Dari Kanaan ke Mesir. Itu jalan kematian. Jalan salib pengalaman. Apa? Setia dan benar. Benar, setia. Setia dan benar. Jalan salib. Ini yang dicari Tuhan. Tidak usah susah-susah Lempinel. Perhatikan. Yang dicari setia dan benar. Amin. Setia dan benar. Masalah ijazah Tuhan sudah panggil saudara-saudara dengan ijazah apa? Ya itu kehendak Tuhan. Sekarang tinggal setia dan benar. Pasti menunggangi kuda putih. Amin. Saku. Jemaat juga. Ayo saya Wijaya. Pasti menunggangi kuda putih. Ini jalan saya. Kalau ada yang tidak setia, tidak benar. Pasti terpisah. Kalau tidak sadar pasti terpisah. Pasti terpisah. Jalan lain. Jalan lain. Ketiga ya. Setia benar. 1, 2. Ketiga yaitu sengsara tanpa dosa. Tanpa dosa. Roh kemuliaan ada. Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengar. Jalan salib. Ya Aba ya Bapa. Surga terbuka. Taat dengar-dengar. Satu lagi. Sesuatu tadi. Yaitu jujur. Jujur. Tulus hati. Langit terbuka juga. Ayo sungguh-sungguh. Mujizat terjadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo. Gunakan beberapa waktu. Berlutut yang bisa. Yang tidak bisa duduk saja. Ayo. Kita gunakan berapa waktu berdoa. Mau di jalan salib. Mau di jalan salib saja. Mari saya mau iring Yesus. Walaupun saya susah dalam dunia ini. Mari. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus. Saya sengsara untuk setia dan benar. Sengsara untuk roh kemuliaan, taat dan jujur. Tulus hati. Sungguh-sungguh bahagia. Usah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya dengan Lempinel tetapkan di jalan salib. Jangan jalan daging, jangan jalan lain.
jalan salib, setia dan benar sekalipun sengsara. Taat dengar-dengar, jujur sekalipun sengsara. Surga terbuka, langit terbuka bagi kita. Meskipun saya susah, sungguh-sungguh. Kalau sengsara karena dosa, akui kepada Tuhan, kepada suami, istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada sesama. Akui supaya Tuhan cabut semua. Lagi, meskipun kalau sengsara karena setia benar, karena taat, karena jujur, teruskan. Roh kemuliaan ada bersama. Haleluya. Sekali lagi, sungguh-sungguh, meskipun saya susah, meskipun sungguh-sungguh sepenuh hati, yang banyak halangan, yang lemah, yang loyo, sungguh-sungguh. Lagi, sekali lagi, yang lemah, yang loyo, ayo, sungguh-sungguh. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Biar Roh Kudus dicurahkan, Roh kemuliaan dicurahkan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Di saat daging lemah, kesempatan roh kuat, roh akan mengalir dalam hidup kita. Buka hati, buka suara. Di saat daging tak berdaya, di saat daging takut, di saat daging sengsara, Roh Kudus akan turun. Haleluya. 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 Terima kasih kami kalau boleh sengsara bersamamu. Terima kasih layak sengsara bersamamu. Sebab di balik sengsara kami tahu rencana yang besar Tuhan. Haleluya. Tapi ampuni jika kami sengsara karena dosa. Ampuni. Cabut Tuhan. Jadikan sengsara karena Tuhan tanpa dosa Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Berilah satu jalan kepada kami Tuhan. Berilah satu jalan bagi kami Tuhan. Bagi keluarga kami. Bagi sidang jemaat Tuhan. Supaya kami tidak terpisah Tuhan. Haleluya. Jalan salib setia dan benar Tuhan. Taat dengan jujur Tuhan. Kami tidak akan terpisah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Namaza, ya Namaza. Ya Namaza, ya Namaza. Haleluya. Curahkan Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Sudah cukup bagi kami Tuhan. Menghadapi apapun juga sudah cukup bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Namaza, ya Namaza. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Namaza, ya Namaza. Ya Namaza, ya Namaza. Haleluya. Haleluya. Tidak mampu tanpa Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak berarti Tuhan. Haleluya. 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 Ya Namaza, ya Namaza. Ya Namaza, ya Namaza. Ya Namaza, ya Namaza.
supaya satu jalan dengan Engkau Tuhan. Biar semua keluarga kami masuk di jalan yang sama. Seluruh sidang jemaat masuk di jalan yang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Curahkan roh kemuliaan-Mu, sinarkan sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Nasa. Curahkan roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan roh kudus-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa, ya Nasa. Ya Nasa, ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Hallelujah. 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 Sungguh-sungguh sakinah gloria ada di tengah kami. Roh kemuliaan ada di tengah kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya. 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 Ya Naga, ya Naga. Ya Naga. Ya Naga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Nasa, ya Nasa. Ya Nasa. Curahkan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan Tuhan. Sekalipun harus menderita bersama-Mu Tuhan. Tetap setia benar. Tetap taat. Tetap jujur Tuhan. Sampai Roh Kudus mengadakan mujizat. Roh kemuliaan-Mu memuliakan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi Tuhan.
kasih, terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Kur, sambil bangkit berdiri, curahkanlah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kau curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Korban lagi, buka hati, buka suara. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Setia, benar, taat dan jujur, hanya menengadah ke langit. Langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan, mengadakan mujizat di tengah. Sekarang ini dengan haleluya. Lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan, langit terbuka, tangan diulurkan ke bawah, ke dunia ini, kepada kita sekalian. Haleluya. Berseru kepada Dia dalam kesetiaan, kebenaran, ketaatan, kejujuran. Doa dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Lagi. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 curahkan Roh, curahkan Roh, ulurkan tangan-Mu, Roh kemuliaan dicurahkan di tengah kami. Haleluya, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Haleluya, 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 terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Roh Kudus kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Biarlah kami berada di jalan salib. Supaya roh-Mu yang suci selalu menguasai kami. Dan langkah kami adalah langkah-langkah setia benar. Langkah-langkah ketaatan. Langkah-langkah kejujuran. Dan langkah-langkah mujizat Tuhan adalah langkah kami. Sampai kami menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pengertian-pengertian yang mendalam Engkau berikan. Terima kasih. Kami tidak ragu-ragu lagi Tuhan. Mengikut melayani-Mu. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami baik di sini di WR4 Surabaya. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran. Dan di dalam luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya di Medan. Engkau tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, Engkau beri ketekunan. Yang sudah tekun beri ketaatan, kejujuran, setia benar Tuhan. Supaya tidak menjadi Yudas menyelundup Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih biar penggembalaan kami, penggembalaan yang berkenan kepadamu Tuhan. Yang ada pokok anggur yang benar kami mohon Tuhan. Berikanlah firman pengajaran yang benar, urapan Roh Kudus, curahan kasih-Mu menggairahkan kami setia beribadah melayani Engkau, berkobar-kobar juga sampai Engkau datang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik Tuhan. Yang satu dalam pengajaran yang benar, yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Engkau buka jalan semua. Terima kasih. Demikian ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga berindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Demikian Tuhan pergumulan hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua Tuhan. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan Tuhan. Utang-utang piutang tolong Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga persoalan di Medan, keluarga Pardede Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau berkemurahan Tuhan. Demikian Tuhan kami serahkan semua yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong, menghadapi ulangan hadian, UTS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor tolong semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan, nilai-nilai merosot Engkau angkat semua, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Baik Ibu Ismet, Ibu Sirahayu, baik Ibu Asyar, Engkau jamah, Ibu Bambang, Ibu Ripka Gunawan, Oma Mari yang belum bisa makan dengan baik, Ibu Pardi tolong juga, Ibu Anta, Ibu Agus Mojoko, Ibu Yun Aritonang Engkau jamah, Ibunya Devi, Ibu Sanan, Ibu Daryanto, Ibu Emi, Ani, Reni, Pardede Engkau jamah Tuhan. Ibu Titik tangannya, anak Grace juga, Pak Karim, Pak Yahya, Pak Ketut juga Engkau jamah juga, Bapak Bema, Bapak Parlin 70, Bapak Isar Pardede juga, Ibu Ari di Rumah Sakit RKZ Engkau jamah, Ibu Fitria juga, Ibu Suwiji, Ibu Deni Wijaya Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Sindoro juga tolong, Abraham Purba juga Engkau jamah, Valeri di Jakarta Engkau jamah, Ibu Hendro juga, Pak Amin juga Engkau jamah, Like Biver juga Engkau jamah di Nederland bersama Esther Piri Engkau jamah juga. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ibu Mujianto juga Engkau tolong. Pendeta John Dimer, Pendeta Rudi Mamesa juga, Pendeta Christopher, Pendeta Suparji Engkau jamah, Pendeta Batu Yuris Dugau Engkau jamah juga, Ibu Sadra Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Pak Agus di Surabaya juga, Pak Gaino di Pak Joni, Pak Sundoro Engkau jamah juga, Pak Sutomo juga, Pak Gaino yang akan operasi Engkau tolong juga. Mamanya Heske tolong juga, Ibu Rianto Engkau jamah juga, Ibu Bapak Buwono juga, Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Untung, Ibu Agus di Gresik juga,
Engkau tolong. Anak Esra, Saudara Yohan, Engkau jamah. Ibu Juni, Ibu Himawati juga Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Dan lain-lain, Ibu Tian Muhardi juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Sri juga Engkau jamah Tuhan. Pendeta Nadia juga Engkau jamah. Di Bengkulu Tuhan Engkau jamah. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan. Beri kesehatan, kekuatan, kami tetap mengikut, melayani-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih. Renovasi gereja, perluasan gereja ini juga di WR4 Surabaya. Engkau buka jalan sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong juga. Lempinel, bukakan firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi, Engkau tolong. Kelanjutannya Engkau tolong, Engkau membela semuanya. Yang sudah lulus, ingatkan, kuatkan dalam pengajaran benar. Engkau tolong. GPT pusat juga beri pengurus takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam segala hal, dalam berorganisasi. Kami sungguh-sungguh disatukan dalam satu pengajaran benar. Tata cara ibadah yang benar, satu GPT se-Indonesia Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan, kami bahagia bersama Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan membela, menolong Tuhan semuanya. Engkau sudah memakai pendahulu kami. Engkau akan tolong kami juga Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada banyak permohonan-permohonan doa. Engkau yang mendengar semua. Saudara Isa juga Engkau jamah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Season 2 Engkau sudah menolong. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Bukakan firman, gerakkan jiwa datang. Tidak terhalang oleh apapun. Kami bahagia bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari season kedua ini berjalan di jalan salib. Maka roh kemuliaan ada pada kita. Berjanji. Saya hanya satu jalan Tuhan. Bersama-Mu, bersama keluargaku. Tolong yang belum benar, tolong semua. Bersama sidang jemaat semua. Sampai pintu surga terbuka, langit terbuka. Angkat dua tangan ke atas. Bersedia. Bersengsara bersama Tuhan. Memperbaiki yang salah dan tidak melakukan lagi di hadapan Tuhan. Setia, benar, taat dan jujur. Langit akan terbuka bagi kita. Haleluya, haleluya. Mantapkan di satu jalan Tuhan. Seperti Yakub bersama anak-anaknya, cucu-cucunya semua. Mantapkan Tuhan di satu jalan Tuhan. Mantapkan di satu jalan. Terima kasih, terima kasih. Roh kemuliaan menyertai kami semuanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Jika kami harus pulang ke tempat masing-masing, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biar juga kebaktian di Ambon, persekutuan tubuh Kristus di Ambon. Bukakan firman, buka jalan. Gerakkan jiwa-jiwa dari manapun, teristimewa dari Ambon sendiri Tuhan dan sekitarnya. Gerakkan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu datang kepadamu. Sekalipun banyak halangan, Tuhan buka langit. Langit terbuka. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati. Jam 5:15 kita mulai. Tuhan memberkati.